kembali bersama-sama dalam acara tetap setiap malam Jumat, yaitu meresapi acara ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Sujid, pengasuh Pondok Pesantren As-Siddiqi Putra, Jember, Jawa Timur. Hadirin, selamat meresapi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara, putra dan putri yang mengikuti pengajian malam Jumat yang saya hormati. Sebenarnya sistem pengajian atau bagaimana sebaiknya pengajian ini diatur, saya sendiri masih mencoba-coba, yaitu pertama saya dasarkan pada pertanyaan-pertanyaan yang timbul, baik yang dari hadirin di sini maupun dari yang lain, yang kira-kira dengan itu saya bisa mengukur keterangan apa yang diperlukan. Ini pertama. Yang kedua, ada yang sudah menyampaikan saran kepada saya, yaitu untuk mengungkap atau menguraikan hal-hal yang misterius, yang serba gaib, yang katakanlah irrasional, yang tidak atau yang tidak terjangkau oleh rasio akal manusia, terutama kehidupan nanti sesudah mati. Ini saya pertimbangkan, saya bolak-balik. Saya masih belum mendapat pengokohan, ya, pendirian atau sikap. Sementara itu saya sudah terlanjur memulai dua kali kalau saya tidak salah, yaitu uraian tentang kehidupan sesudah mati, atau dengan kata lain, perjalanan manusia atau perjalanan hidup manusia selanjutnya sesudah kita hidup di bumi ini, ya entah berapa puluh tahun menurut ajal kepastian kita masing-masing. Tetapi kita ingin tahu sesudah itu apakah masih ada kelanjutan hidup. Nah, kalau ada, bagaimana kelanjutan hidup itu? Saya kebetulan memang orang yang paling getol, paling senang atau paling gigih membicarakan soal ini justru adalah Imam Al-Ghazali, seorang bekas rektor Universitas An-Nizamiyah, satu-satunya universitas di timur waktu itu, yaitu di Baghdad, yang kemudian sesudah beliau itu mencapai puncak keilmuan, baik ilmu agama, tafsir, hadis, fikih, tauhid, maupun ilmu falsafat, yaitu beliau selama 2 tahun tekun mempelajari alam pikiran Yunani
Di samping itu, beliau hidup di zaman di mana aliran-aliran ilmu dan aliran-aliran kerohanian, kebatinan itu pesat-pesatnya. Sehingga beliau bingung atau kebingungan atau dibayangi keraguan. Akhirnya beliau bertekad untuk memulai dari permulaan, yaitu dengan jalan mempelajari secara tuntas masing-masing aliran yang terdapat di masyarakat waktu itu, aliran-aliran keilmuan dan aliran-aliran kerohanian. Di samping beliau sendiri sibuk mengajar dan memimpin suatu klub atau suatu majelis ilmu di mana para ulama-ulama Baghdad berkumpul pada waktu-waktu tertentu. Beliaulah yang memimpin majelis itu. Orang ini, Al-Imam Al-Ghazali, sesudah mencapai puncak, baik puncak kedudukan sebagai rektor yang dekat dengan penguasa atau gubernur jenderal kota Baghdad waktu itu, atau yang disebut juga Al-Wazir, Nizamul Muluk dari kerajaan Bani Saljuk Turki waktu itu. Di samping itu, katakanlah gaji beliau cukup besar, kedudukan beliau cukup tinggi. Sesudah itu beliau akhirnya untuk selama 11 tahun berkelana, meninggalkan semua jabatan, semua kebesaran, yaitu mengembara berkelana di padang-padang tandus, sampai akhirnya beliau dari Baghdad mengembara sampai ke Damaskus, Syria. Beliau menempuh perjalanan dan pengembaraan berkelana itu selama 11 tahun. Akhirnya setelah 11 tahun itulah beliau menemukan apa yang selama ini dicari. Apa yang selama ini membayangi hidupnya yang berupa keraguan, pertanyaan demi pertanyaan yang serba misterius, yang serba merupakan teka-teki hidup. Itulah sebabnya maka beliau, hasil yang beliau peroleh selama 11 tahun itu dibukukan dalam sebuah buku besar yang terdiri dari 40 buku yang dijadikan satu, merupakan satu ensiklopedi tentang hidup dan kehidupan ini yang disebut Ihya'u Ulumiddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Itu judulnya, nama dari buku besar, himpunan dari seluruh pengembaraan beliau selama 11 tahun, ditambah dengan pengalaman-pengalaman sebelum itu selama beliau menjadi rektor di Universitas Nizamiyah Baghdad. Jadi, menurut hemat saya, uraian-uraian beliau ini cukup representatif, cukup bonafit, cukup dapat dipercaya, cukup dijadikan bahan pertimbangan dan pemikiran kita. Oleh karena beliau bukan orang tanggung-tanggung,
Beliau seorang ilmuwan. Bahkan kalau kita lihat bagaimana penilaian ulama-ulama terhadap Imam Al-Ghazali. Ini hampir semua ulama menilainya sebagai orangnya. Orang ahli ilmu ketuhanan Islam, teologi Islam, atau ilmu kalam, atau ilmu tauhid, itu menganggap beliau Imam Al-Ghazali sebagai salah satu tokoh besar dalam bidang ilmu tauhid. Ini golongan tauhid. Golongan ahli hukum Islam atau yang dikenal fikih, fuqaha, beliau pun disejajarkan dengan tokoh-tokoh besar di kalangan ahli fikih atau fuqaha itu. Sejajar dengan nama Ibnu Hajar, Imam Nawawi, imam-imam yang lain ya, itu SH, sarjana hukum Islam. Beliau pun dimasukkan dalam kelompok ini oleh mereka sendiri. Ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu kerohanian Islam, beliau pun dimasukkan salah satu tokohnya oleh mereka sendiri, ulama-ulama tasawuf. Beliau dianggap sebagai tokoh berat di dalam bidang tersebut. Yang hebat lagi, di kalangan golongan ahli falsafat Islam, filosof Islam, macam Ibnu Sina, Al-Farabi, beliau Imam Ghazali juga dimasukkan salah satu di antara deretan filosof atau filosof atau ahli falsafat Islam yang terkemuka. Ini beliau. Nah, buku yang besar yang merupakan yang terdiri dari 40 kitab itu dijadikan satu, disebut kitab Ihya. Nah, di sini antara lain saya lihat ada bab pada jilid terakhir, Al-Babus Sabi' fi haqiqatil maut wa ma yalqahu al-mayyit fil qabri ila nafkhatis sur. Bab yang ke-7 dari kitab yang terakhir menerangkan tentang hakikat mati. Apa itu nyatanya, senyatanya, sejatinya yang namanya mati. Wa ma yalqahul mayyit, dan apa yang akan dihadapi oleh yang disebut mayyit, orang mati, fil qabri, di dalam alam barzah, alam kubur, terus ila nafkhatis sur, sampai ditiupnya sangkakala, yaitu mulai orang itu mati, lalu nanti sesudah beratus-ratus ribu tahun mungkin dibangkitkan kembali, tulang belulangnya yang sudah hancur direkatkan kembali, dipulihkan kembali sehingga utuh, lalu dibangkitkan dari alam, dari kuburannya masing-masing, kemudian mengalami masa yang disebut hari terakhir, al-yaumul akhir, atau disebut hari dibangkitkan dari kubur, disebut yaumul qiyamah, hari kiamat. Kiamat itu artinya berdiri, bangkit dari kubur. Dan dikatakan al-yaumul akhir, hari terakhir, oleh karena inilah hari yang terakhir dari dunia. Sudah itu nggak ada lagi hari. Ditutup lalu kehidupan dunia ini, beralih kehidupan yang kekal abadi yang disebut akhirat. Nah,
sebelum masuk jadi hari terakhir di dunia, lalu sebelum masuk ke akhirat, ke dunia akhirat, orang ini akan mendengar tiupan sangkakala dari malaikat Israfil. Waktu itu ditiup, maka untuk kedua kalinya seluruh makhluk mengalami kematian. Jadi mati itu akan dialami dua kali. Mati sekarang, pindah ke alam kubur, alam barzakh. Kemudian dibangkitkan dari alam kubur, kita hidup di dalam hari yang namanya hari terakhir atau hari kiamat. Sudah itu mati lagi. Nah, sangkakala ini bahasa yang kita pakai untuk menerjemahkan kata-kata as-sur. Ila nafkhatis sur, sampai ke masa ditiupnya sangkakala, di mana di sana berakhirlah kehidupan kita yang disebut kehidupan yang fana. Itu berakhir sampai ditiupnya sangkakala. Jadi saudara-saudara, kalau melihat ini, kehidupan kita ini panjang sekali. Kita manusia ini sebagai makhluk Tuhan yang termulia, yang dianugerahi kenikmatan yang melimpah-limpah, kita harus bersyukur. Kita ini diberi umur yang terlalu panjang. Kita akan hidup terus mulai sejak sekarang sampai ila nafkhatis sur, sampai ditiupnya sangkakala. Coba bayangkan. Oleh karena itu, orang yang hidup, menghitung hidup itu hanya sampai di bumi ini saja, itu terlalu pendek. Itu tidak sampai 1% dari kehidupan yang masih panjang yang akan ditempuh oleh kita. Oleh karena itu agama memperingatkan, jangan kamu terpaku pada kehidupanmu yang hanya semenit di sini. Kamu masih harus melalui lorong embong yang panjang yang tidak kamu lihat ujungnya, yang terdiri dari bukan hanya 1 menit, tidak berjam-jam, tapi bertahun-tahun, berpuluh, berabad-abad yang masih akan datang. Kamu mestinya jangan hanya memikirkan hari tua waktu pensiun. Itu hari tua itu artinya hanya 1 menit hidup di sini. Tapi yang mesti kamu pikirkan hari depanmu yang jauh, ila nafkhatis sur, sampai ditiupnya sangkakala. Di sana berakhir kehidupan duniawi ini. Sesudah itu barulah kita masuk ke alam baru. Yang alam yang baru nanti itu merupakan alam yang bukan alam fana, tapi alam baqa, alam abadi. Di sana tidak akan mengalami kematian lagi. Di sana tidak mengalami tua lagi. Tetap nom. Dan tidak mengalami kesusahan lagi. Tetap bahagia bagi mereka yang baik perjalanannya selama ini. Yaitu yang disebut alam akhirat. Nah, orang yang beriman sampai di sana pikirannya, dia berpikir, dia bercita-cita, dia berangan-angan sampai ke sana, bukan sampai hari tua di sini. Umumnya kita cuma mikir bagaimana besok saya kalau tua pensiun enak, senang, bisa res, bisa tenang, bisa santai, bisa enak. Memang itu juga harus dipikirkan. Tapi kehidupan kita di bumi ini, katakanlah 1 menit, kalau kita lihat jangka hidup yang masih panjang. Untuk melihat masa yang akan datang inilah
Imam Ghazali bersedia dengan bersusah payah mengumpulkan baik dalil-dalil dari Quran, dari hadis. Sebab kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi besok kalau tidak mendapat petunjuk dari yang membuat segala-galanya, pencipta agung, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan yang beritakan ini ya, kan besok mati, mati ini. Ini perjalanan diteruskan. Nabi membantu memberikan penjelasan gini. Asalnya sekarang percaya enggak kamu? Enggak percaya, sudah. Kalau di sini sudah stop. Habiskan umurmu, kebahagiaanmu, kesenanganmu di sini aja. Di bumi ini saja yang 1 menit ini. Silakan. Timbar. Dari bagian iman, mari ke sini. Saya beritahu. Kamu ini manusia. Makhluk yang oleh Tuhan sudah ditetapkan. Kamu adalah makhluk yang abadi. Makhluk yang tidak akan sirna selama-lamanya. Tidak sirna. Kamu akan abadi. Dan akan mengalami hidup abadi nanti. Yaitu dalam alam abadi yang disebut alam akhirat. Percaya enggak? Percaya. Bahagia. Sekarang bersiaplah untuk mencari bekal. Bagaimana saya bisa menyambung hidup saya sampai ke sana itu. Ila nafkhatus sur, sampai tiupan sangkakala itu. Fatazawwadu, maka berbekallah. Fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sangu yang paling baik untuk sampai ke sana supaya kamu kuat menempuh perjalanan yang panjang ini. Takwa itu apa artinya? Tunduk pada apa yang diberikan oleh Tuhan, mengikuti petunjuk Tuhan, menjauhi larangannya. Ini jangan kamu berjalan di sini, jangan di sini berbahaya. Ini bisa menjauhkan perjalananmu, tambah menyusahkan, tambah memberatkan. Kalau ingin ringan ini, tunduk dan patuh mengikuti petunjuk Tuhan, itu namanya takwa. Kalau kamu takwa, sampai ke sana dengan smooth dan lancar, dengan enak. Ibaratnya kamu seperti naik jet, naik Boeing, sampai tanpa kesalahan. Tapi kalau tidak, kamu akan merangkak ngesot. Seperti pernah kamu lihat pengalaman pahitmu di bumi. Nah, ini perbandingan inilah. Jadi saya memang sudah siap untuk membacakan, mengirimkan saja pada majelis ini pengajian mengenai perjalanan yang panjang tadi. Ya, saya kira kalau bagaimana kita harus menempuh hidup yang selama 1 menit di sini, ini saya kira sudah cukup banyak diajarkan. Ya, bagaimana orang harus amal soleh, harus arkanul iman, itu semua untuk yang 1 menit ini. Tapi untuk yang sana itu ada lagi. Nah, inilah yang akan diuraikan oleh beliau. Maksud saya akan membaca seayat demi seayat untuk tidak mengemukakan komentar saya, opini saya, pendapat saya, konklusi saya. Pokok saya di sini ini tidak ingin saya ikut sertakan. Saya hanya jadi corong saja. Cuma menirukan saja. Setuju, tidak setuju, pertimbangkan nanti. Ini uraian beliau. Al-Imam Al-Ghazali yang saya katakan tadi, seorang bekas rektor Universitas An-Nizamiyah. Yang tadi itu sudah saya terangkan. Siapa beliau itu?
Ini satu, kalau ada yang mengatakan ya setuju Pak, boleh saya mau mengikuti uraian itu ayat demi ayat, selembar demi selembar, maka ini akan saya pakai. Tetapi di samping itu saya sudah terlanjur untuk membuka pintu dan kesempatan bagi yang hadir untuk mengemukakan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin pertanyaan itu ada yang menyangkut kehidupan nanti yang akan diuraikan oleh Imam Al-Ghazali. Ini nanti saya gabungkan saja. Tapi kadang-kadang ada pertanyaan yang justru masih berlaku di sini, di bumi ini, kehidupan kita di sini, yang 1 menit ini. Nah, umpamanya seperti ini pertanyaan. Apa sebab setiap orang mati diselamati? Nah, ini soal selamatan ini yang ditanya. Pada hari tertentu, misalnya pada 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya, dan seterusnya. Pertanyaannya itu apakah hanya adat saja ataukah ada hadisnya? Mohon penerangan. Yang kedua juga mengenai soal tahlil. Selalu diperdebatkan, mohon penjelasan. Nah, ini kan kalau saya menjawab ini pertanyaannya sederhana. Tapi untuk menjawabnya, ya, ini saya kira perlu uraian yang tidak sekedar menjawab, tapi harus sedikitnya mengemukakan dalil-dalil dan bagaimana persoalan ini sangkut pautnya dengan yang lain, ya toh? Lalu yang mana yang harus saya dahulukan malam ini, ya? Apakah menjawab pertanyaannya ini dulu, apakah meneruskan uraian saya yang sudah saya mulai tentang kehidupan sesudah mati? Ini pertanyaan sekalipun ditulis dengan menggunakan nama yang asing buat saya, yaitu Taufik. Saya kira tidak ada yang nama Taufik di sini. Siapa? Ada. Ya, tapi tidak pantas kalau dia yang tanya. Sebab tulisannya lain ini. Tulisannya kok seperti tulisan wanita. Tapi lalu di bawah ini Taufik, tulisannya kok kaku. Gitu. Jadi ini rupanya nyilih petok. Jadi ya tidak apa-apa lah. Ini rupanya malu-malu kucing yang banyak. Nah, saya sudah berjanji kalau ada pertanyaan, tidak ada penanyanya, saya tidak bersedia menjawab. Iya toh? Nah, sekarang mengaku aja, ada penanyanya enggak ini selain Taufik? Ada? Wah, rupanya dari wanita ini. Menyelip petok sungguh ini. Baiklah, kalau begitu saya untuk malam ini saya mau menerangkan pertanyaan ini. Iya toh? Ya, sudah saya tunda ini pengajian yang sudah berjalan. Tapi ini apakah disetujui saya membaca ini uraian Imam Ghazali, ya? Tapi ya maaf ini kalau nanti saya sudah sampai bercerita meneruskan kelanjutan hidup sesudah mati ini tentu ada cerita-cerita yang saya pernah malam Jumat yang lalu ada komentar itu kok seperti cerita apa namanya yang serem-serem itu. Hah? Horor katanya. Horor. Iya, memang betul. Itu memang yang serem, mengerikan ada. Tapi yang menyenangkan, yang menggembirakan juga ada, ya. Kita dengarkan saja apa adanya gitu saja. Komentarnya terserah kita penonton. Nah, gitu. Kita ini penonton film gitu loh. Komentar terserah. Nah, ini adegan-adegan apa yang akan dihadapi oleh setiap manusia ini.
kita senang atau tidak, kita enggan atau mau, ya, mesti kita hadapi, yaitu mati dan kelanjutan dari mati. Apa ada yang kira-kira tidak mati kira-kira? Hah? Kalau merasa tidak mati, saya semua ini merasa tidak akan mati. Karena itu saya senang hidup, ya tak? Tapi saya kira tidak bisa dihindari, mesti mati. Termasuk ya dokternya sendiri mati. Baiklah, sekarang saya mencoba membicarakan pertanyaan ini secara menyeluruh supaya persoalannya menjadi terang, ya. Pertama, tentang orang mati dan bagaimana orang yang ditinggal. Yang hidup, baik yang kepaten atau orang lain yang melihat ada orang mati. Menurut agama, yaitu Ali bin Mas'ud, saya mau baca data-datanya saja. Ya. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man azza musaban falahu mislu ajrih. Siapa yang menghibur seorang yang kena musibah, kena malapetaka, maka baginya sama pahalanya. Artinya, menurut agama, orang yang ditimpa kesusahan atau bencana atau apa saja, seperti kepaten, maka kalau dia tabah menerimanya, kalau dia sabar, dalam arti menerima dengan mental yang kuat dan pasrah kepada Tuhan, ya, dan ridha, Tuhan telah memperlakukan dia begitu, itu dia ridha, rela, dengan mengharapkan dengan ini mudah-mudahan saya termasuk hambanya yang dikasihi oleh dia. Tegasnya, saya mengharapkan mendapat ganti imbalannya yang disebut pahala. Kalau begitu, orang yang kena musibah atau bencana dalam bentuk apa saja, dia mendapat pahala. Bukan karena bencananya, tapi karena kesabaran dan ketabahannya. Jadi kalau ada orang sakit, atau kebakaran, atau ketubruan, atau kecelakaan, atau kerugian kalau gagal, itu juga termasuk musibah, itulah bencana. Tertipu oleh orang dalam perdagangan, sehingga atau dia menerima cek kosong, namanya ya itu musibah, itu termasuk malapetaka. Nah, sekarang bagaimana mental orang itu? Kalau dia itu sabar. Sabar itu apa? Sabar itu artinya tidak ada shock, tidak ada kegoncangan sehingga dia pingsan, atau dia lalu grogi, atau dia lalu hilang kesadarannya, atau apa itu, tidak normal lagi pikirannya. Nabi bersabda, innamas sabru 'inda as-sadmatil ula. Yang namanya sabar itu justru pada pukulan pertama. Nah, itu yang diuji. Kuat kan enggak? Nah, kalau kuat, maka dia diberi pahala. Pahalanya orang kuat menahan ini, di dalam Quran dikatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang yang tabah-tabah menerima bencana ini lah yang akan dibalas oleh Allah tanpa hitungan. Berapa? Jangan tanya berapa, terserah saya nanti. Itu kata Allah, ya. Karena itu nilai orang yang tabah menghadapi musibah itu digambarkan oleh
Ibnu Abbas pernah saya beri keterangan ya. Sabar itu ada 3. Ya toh? Ini peranan kita itu, baik kita yang hadir artinya di keliling mayit itu maupun orang yang kepaten itu sendiri, ini yang mau dilihat oleh Tuhan ini. Sabar 3 ini. Sabar ala ta'ah. Sabar melaksanakan tugas kewajiban. Sampai di mana dia? Sampai tuntas apa mandek di tengah jalan? Ini. Itu namanya sabar dalam arti kontinu, tabah, konstan, ya, sampai tuntas. Baik itu dalam arti menjalankan tugas agama, ya, maupun tugas-tugas lain. Ini dinilai di situ. Wah, orang ini boleh, pegawai yang bagus, atau ini pemimpin yang bagus, ini tokoh yang baik. Karena dia kalau sudah menerima tugas, dia tidak akan berhenti sebelum selesai. Ya toh? Nah, ini dinilai, ini ketabahan ini. Juga oleh Allah dinilai. Ini satu. Ini menurut Ibnu Abbas nilainya 300 derajat. Ini untuk perbandingan saya, 300 derajat. Ada lagi orang yang digoda. Tengah menjalankan tugas, dia digoda. Macam-macam rayuan yang mau menyelewengkan perjalanannya. Nah, ini yang disebut maksiat itu. Atau durhaka kepada Tuhan, penyelewengan, manipulasi, ya, korupsi, komersialisasi dan segala sisi-sisi yang tidak baik itu, ya. Itu penyelewengan dalam bahasa agama disebut maksiat. Jadi maksiat itu durhaka menentang perintah Tuhan, tidak taat pada Tuhan, itu maksiat. Ya, maksiat itu adalah bentuk besar, ada yang sedang, ada yang kecil, itu tergantung, ya. Tapi segala penyelewengan itu namanya maksiat. Ini justru yang akan membelokkan taat tadi itu. Menjalankan tugas dinilai 300 derajat. Lalu rayuan-rayuan untuk nyeleweng, menyimpang dan sebagainya, kalau kita tabah, ya, untuk tetap bertahan, tidak mau dirayu, ya, umpamanya ini ketabahan ini dinilai 600 derajat. Jadi nilainya lebih tinggi dari tadi. Iya toh? Kita menjalankan tugas terus, dirayu, tidak mempan, jalan terus. Tahu-tahu kita ketiban apa? Ketiban umpamanya ada pohon tumbang lah, katakanlah ya, tumbang. Kita kan mau tidak mau, tidak bisa mengelak itu. Berat. Atau sedang naik motor menjalankan tugas, dirayu-rayu tidak mau, akhirnya selip umpamanya. Nah, ini kan namanya hal-hal yang tidak terduga. Ini musibah. Ini namanya musibah. Tapi sekalipun kita kena musibah, kita sampai mobilnya selip, membentur tepi jalan, umpamanya rusak. Bagaimana sikap mental kita? Masih tetap ingat tugas untuk meneruskan perjalanan, apa lalu nangis di situ? Terus bunuh diri di situ? Terus putus asa di situ? Menghadapi musibah ini dinilai kalau kita berhasil, tabah 900 derajat. Inilah nilai agama. Ini semua sabar. Yang pertama sabar menyelesaikan tugas dinilai berapa? 300 derajat. Ini untuk sekedar perbandingan saja, ya. Kita dirayu-rayu, digoda untuk tidak meneruskan perjalanan ini. Kita lawan, kita tabah bertahan, kita dinilai 600 derajat. Kalau kita mendapat kecelakaan tiba-tiba yang mendadak, ya, entah
entah kita apalah, ya, tabrakan apa, ya itu seperti kepaten, ya. Tahu-tahu kita bersama istri kita mati, dadak di mobil itu loh. Aduh, innalillah. Loh kok mati kok dadak dia opo iki? Loh, saya opo ya opo nih, tugasmu itu mau kau teruskan apa enggak? Iya. Loh, kalau iya kamu itu dapat nilai berapa? 900. Ini loh, gagahnya orang yang tetap sekali tugas tetap. Tugas itu harus saya selesaikan. Orang yang bersemboyan begini, ini nilainya di mata agama. Inilah orang yang innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang ini akan mendapat imbalan dari Allah tanpa hitungan. Nah, sekarang kita kembali. Ada orang kepaten. Nah, di sini kita yang melihat peristiwa ini, kecelakaan, bisa merasakan betapa terpukulnya orang ini. Kalau dia kemanten baru, betapa. Kalau dia sudah beranak, justru karena banyak anaknya itu, betapa susahnya. Iya toh? Memikirkan anaknya sakurat. Ya. Ini apa ditinggal bapak itu lagi. Mama bapak itu iya toh. Yang masih Joko juga begitu. Aduh, kasihan. Iya toh? Dia tidak pernah mengecapi yang namanya hidup. Nah, iya toh? Belum pernah apa-apa dia sudah kesusu umpamanya. Ini semua kesedihan-kesedihan. Kita yang melihat, dikatakan siapa yang menghibur orang yang kena bencana, maka kalau berhasil orang itu dan tabah, berpikir seru-seru, sampai umpamanya ya, dihibur, diperkuat hatinya sampai berhasil, maka orang yang menghibur ini mendapat pahala sama dengan pahalanya orang yang kena musibah itu sendiri. Ini jelas ya. Menghibur ini namanya takziah. Takziah itu nek cara kene ngelayat. Iya, ngelayat atau nyelawat. Ya, takziah atau dalam bahasa modern bela sungkawa. Jadi bela sungkawa itu jangan nambahi sedih sampai nambahi aduh kula malah eling kula biyen ditinggal bojo kula niku aduh. Oh, itu dudu takziah iki jenenge. Ini justru yang dilarang. Ini yang namanya niyahah. Niyahah itu meratapi nasib, meratapi kesedihan. Ini haram. Apalagi lalu yang namanya an-nadbu. Ngitung-ngitung kebaikan yang mati dengan tujuan eman, dak lilo. Duh, mas kula niku tuh paling apik sak donya. Duh, ampun niku masalah paling anu niku pas sakniki ditinggal. Duh, kok melah, kok welas men lho pangeran ku. Duh, kok dadak iku sing dibisikno kok ora aku ae. Lho, ngeten niki dosa gedhe. Ini mayit itu tersendat-sendat dia. Karena ditangisi lah ya apa? Arab menghadap tua ditarik-tarik buntute. Kan dia kan mau maju, ketarik lagi. Sampai ada orang mau mati. Ya, ini saya melihat sendiri. Waktu keluarganya itu menangisi dalam arti tidak lilo. Ya. Jangan. Betul. Diturut oleh Tuhan. Tapi tersiksa ini. Nyawanya sudah di sini. Balik. Begitu lagi. Saya nangis. Saya marahi itu istrinya itu. Tega kamu melihat begini nih ya. Disiksa suamimu ini sekarang. Karena engkau meratap. Karena engkau tidak rela. Tidak ridha melepaskan. Ayo teruskan. Ayo biar dia dipermainkan oleh malaikat maut. Dia baru setelah saya sentak gitu. Dia pun matinya. Ini betul-betul sabda Nabi.
bahwa orang mati itu akan disiksa karena diratapi oleh keluarganya, oleh famili. Diratapi dalam arti apa? Tidak rela dicabut, ya, diambil oleh Tuhan, tidak mau, tidak boleh. Itu yang haram. Nah, untuk ini dipakailah coba ini saya teruskan dulu tentang hadis-hadis. Bagaimana pahalanya kalau orang takziah, meneguhkan hatinya orang yang kena musibah itu, ya. Man azza sakla kusya burda atau barza. Hadis dari Abi Barzah. Siapa yang menghibur janda, orang yang kehilangan suami atau anak, dia akan diberi pakaian kebesaran oleh Tuhan. Dalam hadis yang lain, ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin. Tidak ada seorang yang beriman yang mentakziah, menghibur saudaranya karena malapetaka, illa kecuali kasahullahu azza wa jal, nanti dia akan diberi pakaian oleh Allah min hulalil karamah, dari pakaian kebesaran yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi takziah ini termasuk perintah agama. Jadi nyelawat atau apa? Ngelayat atau nyelawat, ini yang benar nih yang mana? Orang Jember ini kalau nyebut nyelawat, tapi kalau di Jawa Tengah apa itu ngelayat. Lagi bener sing endi? Apa ya padha bendere? Ngelayat itu sunat. Sunat. Yang namanya ngelayat bagaimana? Ada 4. Ini supaya kita tahu apa yang harus dilakukan waktu kita itu ngelayat atau nyelawat, ya. 1, hiyal amru bis sabri, yaitu menganjurkan supaya tabah menghadapi. Entah dengan bahasa redaksi bagaimana, terserahlah. Bagaimana orang yang kepaten itu supaya tabah menghadapi musibah ini. 1. Walhamlu alaihi biwa'dil ajri wat tahdhir minal wizri bil jaza, memperingatkan janji pahala dari Tuhan buat mereka yang tabah, dan memperingatkan orang itu ancaman Tuhan kalau sampai dia menyesal, gelo, gak terima, ngersulo, dan sebagainya. Ini memperingatkan bagaimana agama memberikan pahala kalau tabah, sebaliknya kalau ngersulo, bagaimana ancamannya. Ini yang kedua yang harus. Nomor 3, wad-du'a lil mayyit bil maghfirah. Takziah itu yang ketiga, mendoakan kepada yang mati supaya mendapat ampunan. Jadi bukan main domino, bukan. Di situ ada toh cara bela sungkawa model yang lain-lain itu ada itu. Situ lalu ketawa-ketawa, main-main, minum-minum, mbak main. Itu nggak tempat cara agama Islam lo ya. Mestinya kita doakan malahan. Kita harus membaca doa. Doa kepada mayit ini supaya mendapat ampunan. Hadisnya ada ini, yaitu yang pernah saya baca, idza hadartumul mayyita, ya, atau mariban fal fakta, ya, apa? Faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taquluna, ya.
fa innal malaikata yu'minuna ala ma taquluna ya. An Ummi Salamah. Dadi nek wong layat niku mboten rame-rame. Napa, Mbak? Iki mak omong dak karuan nih. Tambah bingung ki sing kepaten iki. Endi sing mikir bojone mati, endi mikir ana tamu sing guneman terus takon sing ndak. Jangan dibangkitkan. Niki kok napa Salim? Anu niki sedane niku penyakite napa? Wah, dadak dielingno penyakit barang. Literano mati anu. Lah kok mboten dibetot dokter malah dipaedu pisan. Wah, iki jenenge nyiksa iki tamu iki. Itu bukan ngelayat itu. Ya, bukan takziah itu. Yang dianjurkan agama bukan, ya. Yang dinamakan malah satu supaya orang ini tabah, titik. Suruh tabah dan diterangkan orang yang tabah itu dapat pahala dan sebaliknya. Kalau Rasulullah tidak ada gunanya, toh sudah mati, ya toh. Nah, dan lagi kalau Rasulullah siksa, kamu disiksa juga mayitnya yang dipersukar nanti. Nah, ini 2. Nomor 3, mendoa seperti hadis ini. Beliau Ummi Salamah, saya ulangi lagi, Ummu Salamah itu istri Nabi. Cerita begini, Nabi pernah bersabda, "Idza hadartumul maridha," kalau kamu menghadiri orang yang sakit parah, awil mayyita atau orang mati, faqulu khairan, maka ucapkanlah kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik ini entah dalam arti ucapan atau dalam arti doa. Ya. Fa innal malaikata, karena malaikat-malaikat yang hadir, yu'minuna ala ma taqulun, mereka mengamini apa yang kamu ucapkan. Nah, ini sahih rawahu Muslim. Jadi kita yang ketiga yang namanya ta'ziyah, yaitu apa tadi? Mendoakan mayit ini supaya mendapat ampunan. Nah. Yang keempat, walil hayyi bijabril musibah, mendoakan yang hidup, istrinya atau suaminya yang masih hidup, doakan mudah-mudahan dia dapat imbalan, dapat ganti, dapat perlindungan dari Allah yang lebih baik daripada ketika yang mati itu masih hidup. Jadi kita mendoakan yang hidup, ya bukan mendoakan supaya lekas-lekas dapat suami baru, bukan, atau lekas-lekas mendapat istri baru, bukan. Jangan begitu, nah itu menusuk perasaan itu, ya nggak kena itu. Tapi kita mohon begini, ya Allah, yang dicabut suaminya atau istrinya ini, ya mudah-mudahan olehmu jangan engkau kurangi perlindunganmu, perlayananmu, ya terhadap dia. Bahkan kami mohon, lebarkanlah rezekinya karena dia sekarang sudah kehilangan. Itu memang betul. Banyak orang perempuan ini saat kita ini, ketika ada suaminya, hidupnya itu biasa. Orang semua khawatir waktu dia ditinggal suaminya, dia akan menderita. Justru sebaliknya, rezekinya dibuka oleh Allah. Sehingga dia itu ketika suaminya ada, malah ganti rezeki dia perempuan ini. Ya entah ada saja, malah diparingi cukup. Adik-adiknya itu, anak-anaknya, oh bisa dikawinkan semua dengan cara yang di luar dugaan. Ini betul, saya berani menjadi saksi. Saya cuma malu mau menyebut siapa-siapa janda yang begitu. Tapi saya banyak itu menyaksikan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah zalim. Tuhan tidak kejam kalau dia mencabut suami orang itu atau istri orang itu. Ada hikmah. Justru ini sendiri merupakan testing ujian iman toh. Nah inilah, jadi saya makalah di sini ada suatu lafal yang secara bahasa Arabnya begini, yang perlu diucapkan.
Ini boleh diingat-ingat ini ya. Azzamallahu ajrak atau a'zamallahu ajrak. Ini kalau kita berbela sungkawa kepada orang kepaten, a'zamallahu ajrak, mudah-mudahan Allah memberi pahala ibu dengan pahala yang besar. Ini satu, a'zamallahu ajrak wa ahsana izzaka, dan mudah-mudahan Allah lebih baik menghibur engkau terhadap malapetakamu itu. Engkau akan mendapat hiburan dari Allah yang lebih baik. Wa ghafara limayyitik, dan mudah-mudahan Allah mengampuni orang yang matimu, artinya mayitmu yang mati. Wa jabara musibatak, dan mudah-mudahan malapetaka atau musibahmu ditempel oleh Tuhan. Ibarat bolongnya ini ditempel oleh Tuhan. Au akhlaf alaik, mudah-mudahan kamu diberi ganti imbalan yang lebih baik. Tapi ya jangan disebut mudah-mudahan dapat suami yang baik, jangan. Yaitu saya sendiri, jangan begitu. Itu dosa itu. Orang susah-susah kok malah diintip-intip. Nggak boleh, itu free kick gitu namanya. Ya. Jadi inilah ucapannya 3 ini ya. Mudah-mudahan engkau mendapat pahala yang besar ya atas musibah ini. Mudah-mudahan Tuhan akan memberikan hiburan, penenang. Mudah-mudahan jenazah atau mayitmu, yaitu suamimu atau anakmu, akan diampuni dosanya oleh Allah. Dan mudah-mudahan malapetakamu ini sekaligus tuntunan agama kalau takziah. Ya kan? Takziah itu hanya dianjurkan sebelum lewat 3 hari sesudah mati. Jadi dari mati itu tidak boleh lewat 3 hari. Itu sunat mendapat pahala. Kita takziah melakukan bela sungkawa itu batasnya berapa? 3 hari. Ini yang baik dan sunat. Hari berkabung itu adalah 3. Masih anu dong, masih bisa, masih sedih ya. Nah, lebih dari 3 hari makruh. Lebih dari 3 hari kurang baik. Jadi umpamanya sudah 1 minggu ada orang datang, oh Mbak Yu, sampean kepaten. Iya 1 minggu. Aduh ya, oh ini membangkit ini, mengingatkan lagi saya sudah terhibur, sampean mewek-mewek saya nangis lagi nih. Nah ini malah tidak baik kalau ini. Karena itu diberi batas. Bela sungkawa itu hanya berapa? 3 hari. Ini ada kata-kata 3 hari. Kemudian ada lagi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Ja'far ibnu Abi Thalib itu apa namanya? Misananya Kanjeng Nabi gugur. Itu keluarganya dalam keadaan prihatin bela sungkawa. Nabi lalu bersabda kepada sahabat-sahabat, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Bikinlah makanan untuk keluarga Ja'far. Waqad ja'ahu ma yashghaluhum, karena telah menimpa mereka yang membuat mereka sibuk, membuat mereka prihatin. Ini hadis hasanahu Tirmidzi wa sahhahahu al-Hakim. Jadi pada waktu keluarga Ja'far itu kepaten, itu tetangga-tetangga dianjuri oleh Nabi supaya mengantarkan makanan ke rumah itu. Karena orang yang kepaten itu sudah tidak sempat untuk memikirkan makannya, ya, memasak-masak dan sebagainya. Jadi inilah asal mula atar-atar itu, ya, adat istiadat yang berlaku. Kalau ada orang mati, ada yang bawa beras, ya kan? Ada yang bawa
apa gula, ada. Ini hadis ini, ya. Ini hadis sahih di mana Nabi menganjurkan kalau letterleknya disuruh bikin masakan yang sudah matang, suruh antarkan pada keluarganya Ja'far yang masih kepaten itu, karena waktu itu keluarganya itu sibuk memikirkan yang mati itu. Nah, maka oleh karena itu, ya, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana kalau orang yang kepaten itu sendiri sudah ditimpa kesusahan, kepaten masih harus menyiapkan makanan, masih harus dia itu bersusah payah masak-masak untuk menghormat mereka yang ngelawat atau ngelayak tadi itu. Bagaimana? Nah, di sini ulama-ulama membicarakan dan menemukan sebuah hadis, yang hadis inilah asal mulanya timbul pendapat di kalangan orang umat Islam, sebagian umat Islam, bahwa kumpul-kumpul di rumahnya orang kepaten itu ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, yaitu hadis ini. Rawal Imam Ahmad wa Ibnu Majah bi isnadin sahih an Jarir ibn Abdullah al-Bajali qala kunna na'uddu al-ijtima'a ila ahli al-bait wa san'ahum at-ta'am minan niyah. Kami sahabat-sahabat Nabi, ini kata seorang sahabat namanya Jarir ibn Abdullah al-Bajali, na'uddul istima, menganggap kumpul-kumpul ila ahlil bait, yang punya rumah, yang kepaten itu, wa sun'ahum at-ta'am, dan mereka membuat makanan, menyiapkan makanan, itu kami anggap atau kami hitung minan niyaha, termasuk niyaha. Apa niyaha? Niyaha itu yaitu ngersulo, meratapi yang mati dalam arti gak terima. Jadi ditafsirkan di sini niyaha wa wajhu 'addihi minan niyaha ma fihi min shiddatil ihtimami bi amril hazan aw bi amril huzn. Dari sudut mana kok dianggap ini sebagai suatu niyaha? Oleh karena terlalu memperdalam dan terlalu mempersangat prihatinnya dan kesusahannya orang yang tertimpa musibah kepaten itu. Kemudian di dalam penjelasan lebih jauh, apa itu niyah? Dalam bentuk apa niyah itu? Yang diharamkan yaitu satu, al-buka'u ma'araf is-saut dan najdi wa waharab minal sadair. Ini penjelasan ahli hukum Islam atau fuqaha. Yang dimaksud niyahah ialah menangis dengan mengangkat, menyaringkan suara, bengok-bengok, melolong-lolong, ya. Jadi, nangis yang keras, itu niyahah. Itu tandanya gak terima itu.
Aduh, kok bapak itu leh? Kok ditinggal aku? Kok mentolokannya? Loh, ini nggak boleh, ini haram dan termasuk dosa besar, ya. Wan najdi, ngitung keapiannya uang itu. Jadi kebaikannya itu hilang sekarang karena mati. Itu disesali, ditangisi, dirata. Begini ini niyaha. Ini kan tidak menerima no artinya. Nah, ini yang diharamkan ininya loh. Ini satu. Nomor dua, wasyakku saubin wa mislih. Wasyakku saubin, merobek-robek baju. Aduh, pamanya itu sambil merobek-robek kudungnya, iya. Atau terus apa? Gak kotrek-kotrekan fotonya dirusak ini, lemari ini, ini haram ini. Ini termasuk niyaha, tidak terima ya. Juga wa misluhu lasmul khudud, nampilingi itu, gepui. Dijabak-jabak itu. Aduh, aku udah itu mati. Ini dosa, ini dilarang. Ya, tidak usah selamatan, begitu aja haram begitu dah. Gulung uming bamanya ya, dosa itu. Itu yang si mayat tersiksa itu. Karena dia digodeli oleh keluarganya. Wa nashrul sya'r, dan ngure-ngure rambut itu udah digelung dia. Sumrawut kabeh sampai telek rupanya. Ada lagi di sini wa taswidul wajhi wasiyab, membikin hitam mukanya, dicoret-coret namanya, ya, wasiyab dan bajunya. Gitu sebarang. Aku jangan turun aku lalu, semangat aku. Apa itu? Ini tidak boleh begini. Ini yang niyaha, ini yang dilarang. Jelas ya, haram itu. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan soal yang dimaksud niyaha ialah dalam sabdanya, laisa minna, tidak termasuk kita. Mambarabal khudud, siapa yang menempilingi, memukul pipi. Wasyaqqal juyub, dan merobek-robek sak. Saknya itu dirobek-robek. Wada'a, dan bengok-bengok bida'wal jahiliyah, dengan seruan-seruan yang tidak berbau agama. Jahiliyah. Ya, entah dengan cara, oh kenapa adik mendahului aku, mamanya. Bukankah baru kemarin kita di jembatan, mamanya. Oh, apa itu? Nggak boleh itu. Apa kata-kata apa itu? Loh, ini Pak, ini kesenian ini Pak, kesusastraan, deklamasi terakhir katanya. Tidak usah deklamasi aja. Itu yang dinamakan wada'a da'wal jahiliyah, yang tidak berbau agama Islam. Betul. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, an-naihatu idza lam tatub, orang yang niyahah, artinya orang yang melolong-lolong, yang nangis-nangis tadi itu, idza lam tatub, apabila dia tidak bertobat, tuqamu yaumal qiyamah, dia akan dibangkitkan di hari kiamat. Wa 'alaiha sirbalun min qatiran, dia akan pakai baju terbuat dari qatiran, wa zar'un min al-jurab, pokoknya dia akan disiksa berbaju aspal yang panas, ya, dan diberi siksaan lah pokoknya orang yang niyahah. Artinya dengan ancaman ini berarti orang yang niyahah itu termasuk dosa besar, bukan haram saja, dosa besar.
orang melolong-lolong ya sampai gulung kuming, mukul-mukul mukanya, terus seperti orang edan, itu termasuk dosa besar. Apa maksudnya? Intinya apapun perbuatan yang yunafir ridha bil qada'i wal qadar, yang menunjukkan tidak rela menerima takdir Allah. Ya, musibah ini diterima dengan rasa jengkel, dengan rasa marah kepada Tuhan. Kenapa suami saya, kenapa istri saya diambil? Nah, ini tidak ridho. Ini yang penting, wa yadullu 'alal jaza', dan menunjukkan atas rasa kecewa, wasukhut, dan marah. Ini yang dilarang. Sudah jelas ya. Nah, tadi sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali mengatakan, kumpul-kumpul di rumah mayit dan membuat makanan itu kami anggap sebagai niyahah. Nah, di sini orang menggunakan pikirannya. Apakah betul tahlil yang diadakan di sini itu termasuk meratapi dan tidak nerima? No. Nah, ini motivasinya yang harus dicari dulu. Apakah justru mereka itu dengan tahlil itu berdoa memohonkan ampunan? Nah, di sini. Karena itu akhirnya ulama mengatakan paling netral makruh. Paham sudah ya? Paling netral makruh. Jadi orang kumpul-kumpul menurut aslinya, qala al-'allamah Ahmad ibn Hajar fi Tuhfatil Muhtaj li Syarhil Minhaj, wa yusannu li jirani ahlihi ayil mayyit tahyi'atu ta'amin yushbi'uhum yawmahum wa laylatahum. Disunatkan bagi tetangga-tetangga orang yang kepaten untuk menyediakan makanan yang bisa mengenyangkan orang yang kepaten sehari semalamnya. Jadi sehari semalam itu bagaimana orang yang kepaten itu jangan sampai memikirkan soal masak-memasak, dicukupi oleh tetangga-tetangganya. Ini sunat. Karena hadis tadi itu, lil khabari sahih, isna'u bi ali Ja'far ta'aman faqad ja'ahum ma yushghiluhum. Malah dikatakan orang yang kepaten itu supaya dipaksa makan. Sebab mungkin mereka itu diterteri, diberi makanan itu malah malu. Tapi supaya dimakan, sebab makan itu ya mungkin karena dia terlalu shock sehingga tidak mau makan, paksa makan supaya dia pulih kembali normal anunya itu ya. Kalau orang tidak makan kan malah tambah cagar karuan. Ini aslinya ini. Nah, lalu di sini beliau mengatakan wa ma'jida, dan apa yang dibiasakan. Tapi kalau orang yang niyaha wa yahrumu tahyi'atuhu linnaihat bi annahu i'anatun ala ma'siyah. Kalau yang punya yang kepaten itu melolong-lolong, meratap-ratap, bengak-bengok, tidak terima, kok kene makanan haram. Yang memberi makanan haram. Sebab ini nulungi, kok tambah kuat dia melolong-lolong. Kalau diberi makan, tambah dati. Nah, itu. Jadi biar kalau dia sudah tenang, sudah reda, ibarat kopi itu sudah ngenep. Nah, habis mengisor kabeh, alake. Kenapa Mbak? Gitu. Itu wonten sekolah itu wonten berkersane niki kula sing adang. Kan biasa di sini. Yang adang itu siapa? Apa nyonya? Tidak toh, tetangga toh, pinggirisi bawang apa ya. Itu kebiasaan di sini. Itu cocok dengan ini. Sunat. Ya, membantu. Jangan dibebankan pada uangnya yang punya. Jangan. Di tumbas beras. Jangan urunan, gotong royong.
Nah ini yang harus dihidupkan ini. Jadi ini artinya meringankan bukan, ya toh? Tapi kalau kita yang kepaten dijalui ini ada biaya. Biayanya cuma berapa? 100.000. Wah. Ini aku mikir malahan di sini dikatakan kalau uang mayit, kalau mayit itu punya utang, lalu hartanya peninggalannya itu lalu diambil untuk selamanya, haram. Karena utang harus didahulukan. Jadi harta miliknya orang yang kepaten, ya, ini yang harus didahulukan tiga sebelum dibagi waris. Pertama, untuk sekedar menyelenggarakan penguburannya, biaya penguburan boleh, ini diambilkan pertama. Ya berapa kan tidak banyak kan, untuk kain kafan, ya, untuk itu. Ya. Syukur kalau ini tidak bisa dikeluarkan umpamanya dari gotong royong anak-anaknya atau keluarganya, lebih baik. Terus yang kedua, utang harus dilongi dulu. Jadi uangnya berapa? Namanya katakanlah 10 juta. Nah, sekarang pinjamannya pada bank berapa? Kepada berapa? Harus dikurangi. Katakanlah sampai umpamanya tinggal 2 juta. Yang 8 juta untuk membayar utang. Harus itu, tidak boleh itu. Kalau dia berkewajiban zakat dan belum zakat, harus dikurangi zakatnya sebelum diwaris. Jadi tidak boleh terus merem, ayo anaknya 3 terus dibagi, nggak boleh, itu nggak sah. Harus, kasihan itu nanti ini ditepuin nanti kuburan itu loh, punya tanggungan itu dia gitu. Masa kita mau menari-nari di atas penderitaan orang tua kita? Ya, karena itu kalau kita menjadi ahli waris, hendaklah tahu diri, ya. Jadi kita itu dahulukan kepentingan mayit. Satu, bagaimana dia dapat ditanam sampai seperlunya diambilkan. Yang kedua, utangnya harus diselesaikan. Jangan kesusu dibagi, karena itu biasanya pembagian waris itu nanti kalau sudah berapa harinya gitu loh ya, entah 100 harinya, entah berapa harinya, pokoknya sudah perhitungan utang-utang itu sudah selesai. Nomor 3, apakah dia itu punya tanggungan zakat atau enggak? Kalau dia kaya loh, kalau punya tanggungan zakat ya harus dikeluarkan dulu zakatnya. Malahan ada lagi keempat, apakah dia sudah berkewajiban haji atau belum? Kalau dia sudah berkewajiban haji tapi belum dikerjakan, juga harus. Nah itu karena itu ada yang menghajikan orang mati kan ada itu. Nah itu caranya sudah murah, artinya gampang. Tidak harus orang itu diongkosi dari sini langsung ke sana, tapi harus orang yang sudah haji, ya. Tapi bisa orang yang di sana kita hubungi, orang penduduk sana, orang yang sudah mukim di Mekah, kita minta untuk melakukan haji atas nama si mayit. Nah, ongkosnya lebih murah di sana. Itu yang namanya apa sekarang? Amanat haji. Ada atau? Ya. Itu karena menganggap yang mati itu punya tanggungan, mestinya wajib haji, tapi belum dikerjakan. Nah, ini nanti saya kemukakan dalil-dalilnya. Ya, sudah itu barulah ini waris. Sudah jelas ya? Kalau sudah waris berarti sudah menjadi berpindah milik, bukan mayit lagi, tapi yang punya adalah ya ini ahli waris.
si A dapat ini, B, C sudah dibagi, cek. Kemudian sekarang umpamanya atas persetujuan dan izin dari anak-anak ahli waris yang sudah dapat bagian masing-masing, iya, mereka lalu ingin bersedekah, mengadakan doa bersama. Nah, ini tahlil itu, ya. Ini sekarang saya tanya, apakah harta uang yang dipakai itu uangnya mayit? Bukan lagi, jauh. Ini uangnya siapa ini? Ahli waris kita. Sekarang ahli waris bermaksud untuk bersedekah. Boleh apa enggak ini? Jadi dijawab dulu. Nanti saya kemukakan dulu. Jadi yang dilarang yaitu apabila selamatan itu menambah beban yang ini yang tidak sesuai dengan sabda Nabi tadi, justru Nabi menyuruh tetangga-tetangga untuk membuatkan makanan buat yang kepaten supaya untuk meringankan beban justru. Apakah itu berupa makanan sudah matang? Apakah berupa bahan-bahan seperti yang dilakukan di sini? Ya ini ya, apa betul keterangan saya? Bahwa di sini kalau ada orang kepaten, tetangga-tetangga itu ngirim-kirim itu. Apa betul Manda? Istri-istri ini loh, ini yang hadir. Apa diambilkan dari uangnya yang kepaten, apa gotong royong dari tetangga-tetangga? Nah, di sini pertanyaannya. Dilarang tidak dilarangnya, baik tidak baiknya di sini. Kalau itu menambah beban yang kepaten, itu nggak baik. Paling sedikit makruh, ya makruh. Tapi kalau diambilkan dari mayit yang punya utang, haram. Mengurangi harta apa? Mayit yang punya utang atau punya kewajiban tadi itu loh. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau memang makanan yang disediakan di situ itu dari gotong royongnya tetangga dan teman-teman, oh bagus, itu sesuai dengan anjuran Nabi, isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad ja'ahum ma yushgilu. Ini jelas enggak ini persoalannya? Ini saya petani satu-satu supaya kita tahu dari segi mananya harus dilihat itu. Bagaimana? Apa yang bertanya merasa sudah terjawab itu? Siapa yang merasa bertanya kok menengah? Ya apa? Nah, sekarang saya bertanya kepada hadirin. Apakah orang bertahlil titik beratnya itu apa? Nah ini kita harus teropong dulu. Jangan kita melihat persoalan itu secara letterlek, secara lahiriah, secara kulit. Orang kumpul-kumpul, orang kumpul dan kumpul itu ada macam-macam. Kalau kumpulnya di situ meraung-raung, melolong-lolong, meratap-ratap, lalu diperintahkan ada acara nangis. Loh ada nih. Masya Allah nih, saya jangan dikira bohong ini. Ada orang luar ini kalau saat ada nih kur nangis ada. Malah pakaiannya diatur begitu rupa, anak-anak buahnya itu ponakannya apa dengan pakaian begini, gitu. Diikat kepalanya terus ini. Masa nangis dibikin-bikin gitu. Itu nggak boleh itu. Nggak boleh. Tapi sekarang saya tanya, orang tahlilan itu apa tidak ada acara nangis bersama? Ada? Tidak ada dong? Tidak ada. Yang ada apa? Baca Yasin, gitu. Terus
La ilaha illallah. Kan gitu. Nah, sekarang kita nanti selidiki satu-satu. Bagaimana hukumnya baca Yasin? Bagaimana hukumnya baca la ilaha illallah? Terus doa, Allahumma amin, amin, amin. Sudah selesai, keluar hidangan. Nah, sekarang hidangan dari siapa ini? Entah 100-nya, apa 40-nya, apa berapa ribunya, tidak tahu lah saya. Tapi ini dari siapa? Ini yang gitu dulu. Ya, apakah dari anak-anaknya? Apakah dari istrinya? Ya, kenapa kok sampean menyuguh sedekah? Saya ingin bersedekah untuk yang mati. Saya yang mengeluarkan sedekah, pahalanya biar dia dapat. Kalau begitu, lain lagi persoalan. Paham saudara-saudara? Hah? Ini harus diselidiki satu persatu dulu, jangan dikebiaui ya. Wah itu sunat atau itu haram, itu bid'ah, itu baik. Nanti dulu dilihat dulu bagaimana ini. Ini supaya kita itu objektif, ya, di dalam menghadapi masalah begini. Memang ada orang yang tidak senang tahlil, semboyannya cuma satu. Janganlah membuat melarat orang, jangan menambahi melarat orang yang sudah melarat. Ada itu, iya toh? Janganlah orang yang sudah memikul beban ditambahi beban. Ada enggak itu ucapan? Nah, itu logis itu. Oke, betul. Cuma sekarang maksud sampai dan begitu apa? Hantam kromo. Semua orang yang selamatan itu begitu. Nah, nanti dulu, itu toh? Oleh karena itu marilah kita membenahi masalah ini secara tenang, ya. Gunakanlah apa pegangannya. Nah, untuk ini saya minta maaf ini. Saya terpaksa tidak bisa meneruskan atau menuntaskan keterangan malam ini, ya. Saya akan mengemukakan minggu depan. Bagaimana dan apa yang dilakukan orang ketika melakukan tahlil dan apa dalilnya, baik Quran maupun hadis. Ini saya janjikan malam Jumat yang akan datang. Dan terpaksa acara itu tadi yang pertama itu, yaitu untuk kitabnya Imam Ghazali tadi itu loh, yang untuk kelanjutan hidup nanti itu saya terpaksa ya tunda dulu, sebab ini belum selesai jawaban ini. Saya memang mengatakan ini pertanyaannya sederhana sekali, tapi oleh karena masalahnya ini saya anggap masalah yang perlu difahami terutama oleh angkatan muda, oleh generasi muda, ya, maka perlu ini dijelaskan secara agak terperinci sedikit, ya, supaya kita itu jangan termasuk di dalam firman Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini satu ayat yang berlaku. Wala taqfu, jangan kamu mengikuti ma laysa laka bihi ilm, apa-apa yang kamu tidak punya pengetahuan tentang itu. Kamu tidak ngerti lor kidul, ikut-ikut toh, tidak boleh. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu belum mengerti. Inna sama karena pendengaran, wal basara penglihatan, wal fuad pikiran, hati. Itu masing-masing akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi seorang Islam tidak boleh melakukan sesuatu, apalagi mengenai agama, yang orang itu belum tahu, lika-likunya belum tahu bagaimana itu hukumnya, bagaimana keterangannya, nggak boleh. Apalagi buat orang-orang yang mengerti. Kita ini bukan termasuk ya setengah awam lah kita ini ya. Kita bukan orang yang termasuk tingkat tinggi, tapi juga bukan tingkat terendah. Kita itu mengerjakan sesuatu tanpa mempunyai pengetahuan atau tanpa mempunyai pegangan, apalagi masalah agama.
Oleh karena itu saya insya Allah minggu depan saya akan mengemukakan apa alasannya mereka yang mengadakan tahlil. Apa yang namanya upacara tahlil, nyatusi, apa itu, hitung dinanan, ya, yang ditanya itu 7 hari, ada lagi apa, 40 hari, 100 hari, ada lagi haul, ya, haul. Itu apa itu, Pak? Mohon diterangkan, nah, insya Allah. Terus, mampu saya, ya, akan saya coba menjawabnya minggu depan. Mana? 7 ya? Ya, kita akhiri saja, dan saya kalau ada keterangan yang kepreset atau yang terlanjur kurang baik pada pendengaran atau keliru dan atau menyinggung, ya, saya mohon maaf, ya. Dan kalau keliru dan tahu kekeliruan saya, mohon diperbaiki. Pokoknya saya minta dikoreksi. Dan saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.